Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir di tengah-tengah ruang Anda bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan renungan pada malam hari ini, pendewasaan rohani bersama saya, Yohana Ibrahim. Persoalan hidup yang dialami orang percaya di berbagai bidang yang digeluti merupakan sekolah kehidupan. Dan setiap masalah dihadapi itu bernilai. Jika melalui masalah tersebut seseorang menemukan kebenaran yang mendewasakan rohaninya atau membuat dirinya menjadi cerdas secara rohani untuk bisa menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi memejamkan besi. Ini sebuah gesekan yang melukai. Manusia menajamkan sesamanya. Dalam hal ini keterlibatan masing-masing individu sangat dibutuhkan atau dituntut. Dan kita pasti berhadapan dengan manusia atau individu lain yang di dalamnya kita menghadapi pergumulan atau persoalan. Dan individu itu bisa pasangan hidup, orang tua, anak, saudara, kandung, teman, sahabat, atasan, bawahan, dan siapapun. Ada masalah-masalah yang muncul dalam gesekan-gesekan tersebut dan hal ini merupakan sekolah kehidupan yang sangat mahal. Jadi, kedewasaan rohani ini adalah tanggung jawab dan sebuah perjuangan. Tidak ada cara mukjizat untuk menerima pembentukan Tuhan. Kesalahan banyak orang hari ini adalah ketika menghadapi masalah. Mereka mengharapkan mukjizat guna menyelesaikan masalah itu. Padahal masalah itu bisa melahirkan kedewasaan rohani. Sebab kedewasaan rohani tidak bisa dicapai dengan mukjizat atau tidak mungkin dicapai dengan cara spektakuler. Kedewasaan rohani itu bukan karunia, melainkan buah kehidupan. Berarti sebagai orang percaya, kita harus aktif untuk menghadapi setiap masalah secara bijak guna menemukan pelajaran rohani yang termuat di dalamnya agar kita dapat mencerdaskan diri untuk bisa menangani masalah-masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita di bidang masing-masing. Apakah kita sebagai seorang ibu rumah tangga, pedagang, praktisi hukum, atau bergerak di bidang medis, pendidikan, dan sebagainya? Di situ kita akan bertemu dengan kasus. Tapi ingat, pemecahan terhadap masalah bukanlah tujuan akhir, melainkan pendewasaan rohani kita. Bahkan masalah sekecil apapun menjadi sangat berarti kalau memiliki buah pendewasaan rohani. Jadi, kalau Tuhan menganggap bahwa suatu peristiwa itu baik atau memang untuk kita, maka Tuhan pasti mengizinkan kita masuk dalam kancah pergumulan tersebut. Dan kita harus memandang itu sebuah berkat kekal. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang ataupun carang-carang yang berbuah. Banyak orang memandang bahwa masalah-masalah hidup seperti sebuah keadaan yang terjadi secara kebetulan. Mereka tidak melihat bahwa kita merupakan desain Allah dan berkat kekal yang Allah berikan. Di sisi lain, banyak juga yang berpikir bahwa masalah yang dihadapi merupakan kesempatan Allah untuk menunjukkan kuasanya dan kasih-Nya dengan memberi jalan keluar terhadap masalah tersebut. Mereka adalah orang Kristen yang kanak-kanak. Bagi orang Kristen yang dewasa, ketika dia menghadapi masalah, dia tahu bahwa masalah itu didesain oleh Allah untuk mengajar dirinya, melatih diri, menguasai diri,
mengendalikan pikiran dan perasaan, bertindak bijaksana, supaya melalui masalah tersebut dia bertumbuh dalam kecerdasan rohani atau kedewasaan iman. Inilah sebenarnya yang harus kita pahami. Apabila kita adalah seorang konselor, maka dalam menghadapi orang-orang yang datang dengan masalah, kita harus memiliki prinsip dan pemahaman yang benar bahwa masalah itu bukan sebuah musibah atau malapetaka. Tujuan seseorang membawa masalah kepada kita bukan sekedar supaya mendapat penyelesaian atas masalah itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengarahkan orang tersebut untuk mengerti bagian mana dalam hidup orang itu yang dibidik Allah, yang menjadi target Allah untuk dirubah agar dia menjadi dewasa rohani. Bila demikian, pasti kita dapat mengerti bahwa masalah justru membuat seseorang berbuah, dan masalah itu menjadi semacam nutrisi bagi jiwa guna pendewasaan iman. Menyadari hal ini, maka yang pertama, tentu kita harus belajar mengucap syukur untuk setiap kejadian, termasuk bersyukur untuk manusia-manusia yang menurut kita mencelakai, menyakitkan dan merugikan. Karena mereka dipakai Tuhan untuk pembentukan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Untuk itu, kita tidak mengambing hitamkan siapapun. Apalagi kita marah kepada Tuhan atas sesuatu keadaan yang terjadi. Dalam Alkitab kita menemukan kisah Yusuf, suatu perjalanan hidup yang sangat menyakitkan. Bagaimana Yusuf mudah dijual oleh kakak-kakaknya lalu menjadi budak. Kemudian dia masuk penjara dengan tuduhan mau meniduri istri majikannya. Sementara majikannya seorang pejabat tinggi. Yusuf sangat menderita. Seakan langit hidupnya rubuh. Tapi ternyata itulah sekolah kehidupan yang membuat Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya di Kanaan. Dan kisah hidupnya menjadi pelajaran yang mahal bagi kita semua. Menjadi inspirasi yang berguna untuk umat pilihan di waktu-waktu mendatang. Berkenaan dengan hal ini, pemazmur mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kami. Kata menghitung berasal dari akar kata mana, yang salah satunya berarti membagi menurut ukuran beratnya, menjadikan resmi atau sah, mendaftarkan atau menyusun. Membagi menurut ukuran beratnya menunjuk bahwa setiap hari memiliki berkatnya sendiri, termasuk masalah-masalah hidup yang merupakan berkat yang Tuhan berikan. Ini satu perspektif yang sayangnya tidak dipahami oleh banyak orang. Karena kita seringkali berpikir kita punya kecakapan untuk memecahkan masalah. Padahal memecahkan masalah bukan tujuan, tetapi ketajaman kita dalam memecahkan masalah itulah yang mendewasakan. Dan itu sebenarnya yang Allah kehendaki. Demikian pula kalau kita melihat kisah hidup Daud yang ditajamkan oleh Saul, dikhianati oleh Saul yang pernah diselamatkan mukanya, oleh Daud yang bisa menjatuhkan Goliat. Daud ditajamkan oleh Goliat, ditajamkan oleh Saul, ditajamkan oleh penduduk Zif yang pernah ditolong tapi mengkhianatinya, dan segudang pengalaman lain. Dan ini yang membuat Daud menjadi orang besar. Dari pengalaman-pengalaman hidup yang dijalani tersebut, kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Kemampuan berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pengalaman hidup yang kita jalani, mengalami masalah demi masalah, akhirnya kita tahu
betapa berharganya hidup ini. Berharganya hidup bukan karena kita bisa menikmati segala keindahan secara fisik, melainkan kita bisa menghadapi masalah-masalah yang di dalamnya kita menjadi cerdas dan dewasa. Kita menghargai kehidupan dan berusaha mempertahankannya, bukan karena kita mau menikmati hidup secara duniawi, melainkan karena kita mau belajar menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Dan inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Masalah sekecil apapun menjadi sangat berarti kalau memiliki buah pendewasaan rohani. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.